Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadinta Dwi Yuliani dengan NIM 2404255 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai aktor perilaku dan indikator ekonomi publik. Nah, aktor dalam ekonomi publik ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua dunia usaha atau sektor swasta, yang ketiga rumah tangga atau masyarakat, dan yang keempat yaitu lembaga internasional atau NGO. Nah, yang pertama pemerintah. Di sini pemerintah memiliki peran yaitu mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, peran pemerintah yaitu menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar. Dan yang ketiga, peran pemerintah yaitu menyediakan barang dan jasa publik untuk masyarakat. Yang kedua yaitu rumah tangga atau masyarakat. Di sini peran rumah tangga adalah untuk konsumen dan penyedia tenaga kerja. Yang kedua yaitu pembayar pajak dan penerima manfaat kebijakan publik. Dan yang ketiga yaitu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu dunia usaha atau sektor swasta. Di sini dunia usaha berperan sebagai produsen barang dan jasa. Peran yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Peran yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat ada lembaga internasional dan NGO. Di sini memiliki peran sebagai memberikan bantuan dana, teknis, serta kebijakan pembangunan. Materi selanjutnya yaitu perilaku dalam ekonomi publik. Yang pertama pemerintah. Pemerintah berperilaku sesuai kepentingan publik dan nasional. Sedangkan masyarakat berperilaku untuk merespon kebijakan ekonomi pajak, subsidi, dan harga. Dan yang ketiga perusahaan, yaitu untuk menyesuaikan kebijakan produksi dan investasi terhadap regulasi pemerintah. Oke, materi selanjutnya yaitu indikator dalam ekonomi publik juga dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu indikator pendapatan, yang kedua indikator ketersediaan barang dan jasa, yang ketiga yaitu indikator iklim usaha, yang keempat indikator berdayanya negara secara ekonomi, politik, dan sosial, dan yang kelima indikator mikro dan makroekonomi. Nah, yang pertama yaitu indikator pendapatan. Di sini berperan sebagai mengukur tingkat pendapatan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Peran indikator pendapatan yang kedua yaitu mencakup pendapatan per kapita, gaji rata-rata, dan tingkat kemiskinan. Yang kedua yaitu ketersediaan barang dan jasa. Nah, perannya yaitu yang pertama menggambarkan kemampuan menyediakan kebutuhan dasar, dan peran yang kedua yaitu termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi publik. Nah, indikator yang ketiga yaitu indikator iklim usaha. Nah, perannya yang pertama yaitu menilai kemudahan berwirausaha dan berinvestasi. Nah, perannya yang kedua yaitu stabilitas politik, hukum, perizinan, serta dukungan pemerintah terhadap inovasi. Indikator yang keempat yaitu indikator berdayanya negara secara ekonomi, politik, dan sosial. Nah, perannya yaitu untuk mengukur kemampuan stabilitas ekonomi dan sosial. Yang kedua, perannya yaitu untuk menunjukkan kemandirian dalam kebijakan nasional serta ketahanan ekonomi. Indikator kelima yaitu indikator mikro dan makro. Nah, mikro berperan sebagai produktivitas, efisiensi, dan perilaku konsumen. Mikro perannya yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran neraca perdagangan, dan nilai tukar.
Sekian video dari saya, kalau ada salah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.